Desa Tanjung Rindu adalah salah satu desa kecil yang terletak di pinggir sawah dan sungai. Udara pagi selalu segar, terdengar kicau burung dan gemericik air sungai yang jernih. Warga desa hidup dengan sederhana. Banyak yang bertani atau memancing, tetapi suasananya hangat dan penuh kekeluargaan. Di desa itu, hiduplah seorang pemuda bernama Irfan. Irfan bukan pemuda yang menonjol karena ketampanan atau kekayaannya. Dia hanyalah pemuda desa biasa, dengan rambut hitam ikal, tubuh agak kurus tapi kuat karena sering membantu orang tua menanam padi. Setiap pagi, Irfan selalu bangun sebelum matahari terbit, membantu ayahnya di sawah, dan sesekali memancing di sungai dekat rumahnya. Meski sederhana, Irfan memiliki sifat yang jarang dimiliki orang lain. Sabar, pekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Namun, sebagian warga desa sering meremehkannya karena penampilannya yang biasa-biasa saja. Mereka tidak tahu bahwa Irfan punya kemampuan yang diam-diam ia asah sendiri, seperti ketelitian dan insting yang tajam saat memancing atau saat bekerja di sawah. Di sisi lain desa tinggal seorang gadis bernama Vina. Vina terkenal sebagai gadis cantik dan percaya diri. Rambutnya panjang, hitam, selalu rapi, dan senyumnya mampu membuat banyak orang terpikat. Tidak hanya cantik, Vina juga mandiri. Ia sering membantu ibunya menjual hasil kebun di pasar, dan ia sangat mahir dalam hal-hal yang biasanya dianggap sulit oleh gadis seusianya. Namun, Vina juga sedikit sombong. Ia sering menunjukkan keahliannya, bahkan kadang menantang pemuda desa untuk membuktikan kemampuan mereka. Meski begitu, orang-orang tetap menyukainya karena sifatnya yang hangat saat dekat dengan teman-temannya. Hari itu, pagi terasa berbeda. Matahari baru muncul, dan udara masih segar. Irfan sedang berjalan menyusuri jalan tanah menuju sawah. Ia membawa ember kecil berisi pakan ayam dan beberapa alat sederhana untuk menanam padi. Sementara itu, Vina sedang duduk di tepi sungai, tampak sibuk dengan keranjang berisi sayur dan buah hasil kebunnya. Warga desa sudah mulai berkumpul di alun-alun untuk persiapan acara kecil yang rutin diadakan setiap bulan. Hari ini adalah hari lomba tradisional yang diadakan untuk semua pemuda dan gadis desa. Lomba ini biasanya sederhana, tetapi selalu dinanti karena memberikan keseruan dan sedikit kompetisi di desa yang tenang. Vina menatap Irfan yang sedang lewat. Ia tersenyum kecil, lalu berbisik kepada temannya. Aku ingin melihat seberapa hebat dia sebenarnya. Temannya hanya mengangguk, sedikit penasaran dengan apa yang akan dilakukan Vina Irfan. Tanpa sadar, menyadari tatapan Vina. Ia hanya tersenyum malu dan melanjutkan langkahnya. Ia jarang berinteraksi langsung dengan Vina, karena ia merasa gadis itu terlalu percaya diri dan berbeda dari kehidupan sederhana yang dijalaninya sehari-hari. Namun, hari itu terasa berbeda. Irfan merasakan sesuatu yang aneh, campuran antara penasaran dan sedikit gugup. Ia tidak tahu, Vina rupanya sudah merencanakan sesuatu. Gadis cantik itu ingin menantang pemuda desa yang sederhana ini, bukan sekadar untuk bersenang-senang, tapi untuk membuktikan sesuatu yang selama ini ia pertanyakan tentang Irfan. Sementara itu, anak-anak desa berlarian di sekitar sawah dan sungai, berteriak riang dan tertawa. Beberapa orang tua duduk di bangku kayu, mengobrol santai sambil memperhatikan aktivitas pagi. Suasana desa penuh dengan kebersamaan, tapi di balik itu semua, ada ketegangan kecil yang mulai terasa. Ketegangan yang akan mengawali sebuah kejadian tak terduga antara Vina dan Irfan. Irfan sampai di sawah, menaruh ember dan alat-alatnya, lalu mulai membantu ayahnya menyiapkan lahan. Ia selalu melakukan pekerjaannya dengan penuh ketelitian. Sementara Vina, setelah selesai menata keranjang hasil kebunnya, berjalan pelan ke arah alun-alun. Ia memandang Irfan dari jauh, matanya bersinar. Ada sesuatu di raut wajahnya yang membuat beberapa warga desa merasa penasaran. Pagi ini akan berbeda, gumam Vina pelan, sambil melangkah lebih dekat. Ia berniat menunjukkan keberaniannya dengan cara yang mungkin tidak pernah disangka Irfan. Vina melangkah mendekati alun-alun, di mana beberapa warga desa sudah mulai menyiapkan perlengkapan lomba. Irfan, yang sedang menanam bibit padi bersama ayahnya, sempat menatap ke arah Vina dari kejauhan. Ada senyum tipis di wajahnya, tapi sekaligus sedikit rasa penasaran. Apa yang membuat Vina terlihat begitu serius hari ini?
Ketika Irfan melangkah ke alun-alun untuk ikut membantu menata lomba, Vina menatapnya dengan mata yang bersinar penuh tantangan. Tanpa menunggu lama, ia memanggil suara lantang agar semua orang bisa mendengar. "Irfan!" teriak Vina. Suaranya jelas terdengar hingga ke ujung alun-alun. Semua orang menghentikan aktivitasnya sebentar, menatap ke arah keduanya. "Aku menantangmu untuk bertanding hari ini." Irfan terkejut. Semua mata tertuju padanya. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena penasaran. Ia berjalan mendekat sambil menatap Vina dengan wajah sedikit bingung. "Bertanding? Dalam hal apa?" tanya Irfan. Suaranya tenang, tapi terdengar jelas di tengah kerumunan warga. Vina tersenyum sedikit mengejek. "Dalam lomba tradisional desa kita. Aku ingin melihat seberapa hebatmu, Irfan. Selama ini kau tampak biasa-biasa saja, tapi katanya kau memiliki kemampuan khusus. Ayo buktikan." Beberapa warga tertawa kecil, sebagian lagi bersorak. Mereka tahu Vina selalu percaya diri dan kadang menantang pemuda desa untuk menunjukkan kemampuan mereka. Tapi Irfan selalu terlihat sederhana dan pendiam. Banyak yang penasaran, apakah pemuda itu benar-benar mampu menyaingi Vina? Irfan menggaruk kepalanya, mencoba mencerna kata-kata Vina. Dalam hatinya, ia merasa sedikit tersinggung. Tapi lebih dari itu, ada rasa penasaran dan semangat yang perlahan muncul. Ia tidak ingin menolak, tapi ia juga tidak ingin terlihat sombong. "Aku terima tantanganmu, Vina," jawab Irfan akhirnya. Suara tenang tapi mantap. "Tapi aku ingin bertanding dengan adil. Tidak ada curang-curangan." Vina tersenyum lebar, matanya bersinar. "Bagus, aku senang kau berani. Kita mulai nanti siang setelah semua siap." Semua warga boleh menonton. Kabar tentang tantangan itu cepat menyebar. Anak-anak berlarian ke rumah-rumah mereka untuk memberitahu teman-teman mereka, sementara orang tua mulai menyiapkan bangku di sekitar alun-alun. Suasana desa yang biasanya tenang kini dipenuhi rasa penasaran, kegembiraan, dan sedikit ketegangan. Setelah pengumuman itu, Irfan kembali ke rumahnya untuk bersiap. Ia duduk sejenak di beranda, menatap sawah yang baru saja ia tanami. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ia benar-benar mampu bersaing dengan Vina? Selama ini ia tidak pernah menonjol di depan umum, selalu melakukan pekerjaannya sendiri, tapi kali ini berbeda. Kali ini, semua mata akan tertuju padanya. Sementara itu, Vina tidak duduk diam. Ia berjalan ke tepi sungai, mencoba memikirkan strategi. Ia ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya, tapi juga ingin memberi pelajaran kecil bahwa penampilan atau kesan awal tidak selalu menunjukkan siapa yang sebenarnya kuat. Dalam hati kecilnya, ia merasa tantangan ini akan menarik. Beberapa teman dekat Irfan datang ke rumahnya untuk memberikan semangat. "Irfan, jangan khawatir. Aku tahu kau bisa melakukan ini. Ingat, jangan hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga akal dan ketelitianmu," kata salah satu temannya sambil tersenyum. Irfan mengangguk. Ia merasa sedikit lega, tapi juga merasa beban tanggung jawab semakin berat. Ia harus membuktikan sesuatu, tidak hanya untuk Vina, tapi juga untuk dirinya sendiri, dan warga desa yang kini menaruh harapan padanya. Jam siang pun tiba. Semua warga sudah berkumpul di alun-alun. Vina berdiri di satu sisi, penuh percaya diri, sementara Irfan berdiri di sisi lain, wajahnya tenang tapi matanya fokus. Semua orang menahan napas, menunggu perlombaan dimulai. "Ayo mulai," teriak salah satu warga memberi tanda bahwa pertandingan resmi dimulai. Dan saat itu, suasana yang sebelumnya biasa-biasa saja, kini berubah menjadi momen yang penuh antisipasi. Irfan dan Vina siap menunjukkan kemampuan mereka, dan desa Tanjung Rindu akan segera menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sebelum pertandingan dimulai, Irfan memutuskan untuk menarik napas panjang dan menenangkan dirinya. Ia tahu kepercayaan diri Vina sangat tinggi, sementara dirinya hanyalah pemuda desa biasa. Namun, ia ingat kata-kata teman-temannya. Kekuatan fisik bukanlah segalanya. Akal dan ketelitian juga penting.
Irfan berjalan ke sisi sawah yang masih kosong, sambil mengamati lingkungan sekitar. Ia menutup mata sejenak, membayangkan langkah-langkah yang mungkin akan terjadi. Ia mencoba merancang strategi sederhana, menyesuaikan dengan apa yang biasa ia lakukan sehari-hari, memancing, menanam, dan bekerja di sawah. Semuanya membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan kecepatan. Sementara itu, Vina duduk di bangku kayu dekat alun-alun, mengamati keramaian. Ia tersenyum penuh percaya diri, sesekali menatap Irfan dari kejauhan. Ia sudah menyiapkan beberapa trik kecil untuk pertandingan, yakin bahwa hari ini ia akan menjadi pusat perhatian. Vina tidak menyadari bahwa ketenangan dan strategi, diam-diam Irfan bisa menjadi ancaman tersendiri. Beberapa anak-anak desa berkumpul di sekitar Irfan. Mereka ingin memberi semangat sekaligus belajar dari pemuda sederhana itu. "Irfan, kau pasti bisa!" teriak seorang anak dengan semangat. Irfan tersenyum dan membungkuk sebentar. Ia menghargai dukungan itu, tapi ia juga tahu ia harus fokus. Sementara warga lainnya menatap perlengkapan lomba, seperti tali, keranjang, dan beberapa benda tradisional yang akan digunakan. Suasana sedikit tegang, karena semua orang penasaran siapa yang akan unggul. Beberapa orang dewasa bahkan bertaruh kecil-kecilan, hanya untuk menambah keseruan. Irfan mulai mencoba beberapa gerakan, menyesuaikan dengan medan di sekitar alun-alun. Ia melihat setiap sudut, setiap benda, dan memperkirakan bagaimana Vina mungkin akan bergerak. Meskipun terlihat santai, pikirannya bekerja cepat, menghitung langkah demi langkah. Di sisi lain, Vina juga bersiap. Ia melatih gerakan tangannya, mencoba beberapa trik sederhana yang ia pelajari sendiri. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih cepat dan lebih cerdas dari Irfan. Namun, Vina sedikit meremehkan kemampuan Irfan. Ia pikir pemuda desa itu tidak akan mampu mengikuti ritmenya. Waktu perlombaan semakin dekat. Warga desa duduk mengelilingi alun-alun, anak-anak berbaris di depan untuk melihat lebih jelas, dan beberapa orang dewasa berdiri sambil mengobrol kecil. Suasana desa yang biasanya tenang kini berubah menjadi tegang dan penuh semangat. Irfan menatap Vina sekali lagi. Matanya fokus, penuh tekad. Ia kini ingin kalah, tapi ia juga tidak ingin terlihat sombong. Dalam hatinya, ia berjanji bahwa ia akan melakukan yang terbaik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk warga desa yang kini menaruh perhatian padanya. "Jangan terlalu percaya diri, Vina," gumam Irfan pelan, seolah memberi peringatan pada dirinya sendiri dan juga lawannya. Vina tersenyum tipis, mengira Irfan hanya gugup. Ia tidak menyadari bahwa ketenangan Irfan adalah bagian dari persiapannya. Disinilah keunggulan pemuda desa sederhana itu mulai terlihat. Meskipun tidak mencolok, setiap gerakannya dipikirkan dengan matang. Waktu berlalu dengan cepat. Mentari semakin tinggi, sinarnya hangat menembus daun-daun pohon di sekitar alun-alun. Warga desa semakin tidak sabar. Mereka mulai berbisik satu sama lain, membicarakan siapa yang akan menang. Anak-anak menebak dengan antusias, sementara orang tua tersenyum sambil mengingatkan untuk tetap sportif. Akhirnya, beberapa menit sebelum pertandingan dimulai, Irfan mengambil posisi. Ia menenangkan napasnya sekali lagi, menatap Vina, dan memastikan setiap langkah yang akan ia ambil sudah terbayang jelas. Vina menatapnya, penuh percaya diri, mengira bahwa kemenangan sudah ada di tangannya. Semua perlengkapan sudah siap, semua orang sudah berada di tempatnya masing-masing. Suasana menjadi hening sejenak, hanya terdengar suara angin dan gemericik air sungai di kejauhan. Ketegangan yang terasa hampir bisa dipotong dengan pisau. Dan saat itu, ketika semua orang menahan napas, Irfan tahu bahwa pertandingan ini bukan hanya tentang menang atau kalah. Ini adalah tentang membuktikan bahwa kesederhanaan dan ketekunan bisa bersaing dengan percaya diri dan keangkuhan. Dengan tekad yang kuat dan hati yang tenang, Irfan siap menghadapi tantangan Vina. Akhirnya, suara gong kecil dari alun-alun terdengar. Itu menandakan bahwa pertandingan resmi dimulai. Warga desa menahan napas, anak-anak berdiri di depan untuk melihat lebih jelas, dan orang tua tersenyum sambil memandang dengan rasa penasaran. Vina melangkah pertama, dengan langkah ringan dan percaya diri. Ia tersenyum lebar ke arah penonton, lalu menatap Irfan. "Siap, Irfan?" tanyanya, suaranya lantang, namun tetap terdengar ramah. Irfan mengangguk, menenangkan dirinya. Ia tahu Vina cepat, cerdas, dan penuh trik, namun ia juga yakin dengan kemampuan yang selama ini ia asah di sawah, sungai, dan kesehariannya. Ia tidak akan menyerah hanya karena terlihat sederhana. Pertandingan dimulai. Lomba kali ini bukan sekadar lomba lari atau fisik semata, tapi campuran keterampilan, kecepatan, dan strategi.
Warga desa menahan napas melihat gerakan kedua peserta. Vina bergerak gesit, hampir setiap langkahnya sempurna. Ia tampak seperti gadis yang sudah berpengalaman menghadapi tantangan. Irfan bergerak lebih tenang. Ia tidak terburu-buru, setiap langkahnya dipikirkan matang. Ia memanfaatkan lingkungan sekitar, tanah, pohon kecil, dan pepohonan untuk mempermudah gerakannya. Ternyata, ketelitian dan pengalamannya sehari-hari menjadi keuntungan tersendiri. Awal pertandingan terlihat menguntungkan Vina. Ia berhasil melewati beberapa rintangan lebih cepat, dan warga desa mulai bersorak. "Wah, Vina memang hebat," teriak seorang ibu sambil menepuk tangan. Anak-anak menjerit gembira melihat gadis cantik itu bergerak lincah. Namun, perlahan-lahan, Irfan mulai menyalip beberapa rintangan. Gerakannya memang tidak secepat Vina, tapi setiap langkahnya tepat, efektif, dan tidak menguras tenaga. Irfan memanfaatkan keunggulan tak terlihat, kesabaran, fokus, dan kemampuan membaca medan. Warga desa mulai menyadari hal ini. Vina mulai sedikit terkejut. Ia melihat Irfan berhasil melewati rintangan yang sebelumnya ia kira mustahil dilalui dalam waktu cepat. "Apa ini?" gumam Vina dalam hati, sambil mempercepat langkahnya. Ia tidak ingin kalah, tapi ia mulai merasa bahwa pemuda sederhana ini bukan lawan biasa. Ketegangan mulai terasa. Anak-anak yang sebelumnya mendukung Vina kini terdiam, menatap Irfan dengan rasa kagum. Beberapa orang tua mulai tersenyum bangga. Mereka menyadari bahwa pemuda desa sederhana ini memiliki potensi yang selama ini tersembunyi. Di tengah pertandingan, Vina mencoba trik kecil. Ia melompat ke arah rintangan lebih cepat dari biasanya, berharap bisa menyingkirkan Irfan. Namun, Irfan membaca gerakannya dengan tepat. Ia menyesuaikan langkahnya, melewati rintangan tanpa kehilangan ritme. Warga desa mulai bersorak keras. "Irfan, Irfan!" teriak mereka. Beberapa anak melompat kegirangan. Vina mulai merasa tekanan. Kepercayaan dirinya sedikit goyah karena tidak menyangka Irfan bisa menyaingi kecepatannya. Pertandingan mencapai puncaknya. Kedua peserta sudah berada di rintangan terakhir. Vina mulai kelelahan, meski ia berusaha keras untuk menang. Irfan tetap tenang, menggunakan langkah yang efisien, menjaga keseimbangan dan fokus pada tujuan. Dan saat mereka mencapai garis akhir, sesuatu yang tidak disangka terjadi. Irfan, dengan gerakan tenang dan tepat, berhasil mencapai garis akhir lebih cepat dari Vina. Warga desa terkejut. Sorak-sorai membahana, anak-anak berteriak kegirangan, dan beberapa orang tua mengangkat tangan tak percaya. Vina berdiri di sana, terengah-engah dan terkejut. Ia tidak menyangka bahwa pemuda desa sederhana ini bisa mengalahkannya. Senyum bangga dan sedikit malu muncul di wajahnya. Ia menatap Irfan dengan mata yang berbinar, sekaligus kagum. Irfan tersenyum hangat, menepuk pundak Vina. "Kau hebat, Vina. Aku tidak akan menang kalau tidak fokus dan memikirkan setiap langkah," ujarnya. Kata-katanya tulus, membuat Vina merasa kagum sekaligus terkesan. Warga desa bersorak lebih keras. Mereka tidak hanya kagum pada Vina, tapi kini juga pada Irfan, pemuda desa yang selama ini terlihat biasa-biasa saja. Banyak yang berbisik, "Ternyata Irfan hebat juga," atau "siapa sangka pemuda sederhana itu punya kemampuan luar biasa." Vina menarik napas panjang, tersenyum dan berkata pelan, "Kau memang berbeda, Irfan. Aku salah menilai." Ia merasa bangga sekaligus terinspirasi oleh ketenangan dan strategi Irfan. Hari itu, Desa Tanjung Rindu menjadi saksi sebuah pertandingan yang luar biasa. Tidak hanya karena kompetisinya seru, tapi karena semua orang belajar satu hal penting. Penampilan atau kesan pertama tidak selalu menunjukkan siapa yang sebenarnya kuat. Dan tanpa disadari, hubungan antara Vina dan Irfan mulai berubah. Dari sekadar pesaing, kini mereka saling menghormati dan mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam tentang diri masing-masing. Hari itu, setelah pertandingan utama usai, warga desa masih bersorak dan berbicara dengan penuh antusias tentang kejutan yang baru saja terjadi. Irfan menjadi bintang desa, sementara Vina, meski kalah, mulai tersenyum dengan tulus. Semua orang berpikir cerita hari itu sudah berakhir. Namun ternyata kejutan terbesar belum muncul. Beberapa menit setelah pertandingan, seorang anak kecil berlari ke arah alun-alun sambil menjerit, "Air sungai naik! Sungai meluap!" Warga desa segera menoleh, panik melihat air sungai yang mulai meluap ke arah sawah dan rumah-rumah di tepi sungai. Vina dan Irfan langsung menyadari situasinya. Perlombaan yang semula hanya soal keterampilan, kini berubah menjadi ujian nyata. Tanpa berpikir panjang, Irfan langsung bergerak cepat ke arah sungai.
Ia mulai membantu anak-anak dan beberapa warga menyingkirkan benda-benda yang bisa hanyut dan mengganggu aliran air. Vina, yang awalnya hanya menonton, kini ikut bergerak. Ia membantu warga menahan air dengan ember, karung pasir, dan apapun yang bisa digunakan. Namun, arus sungai cukup deras, dan beberapa orang mulai kewalahan menghadapi banjir mendadak ini. Di tengah kekacauan itu, Vina melihat seorang anak kecil yang terpeleset di dekat tepi sungai. Tanpa ragu, ia berlari dan menangkap anak itu tepat waktu. Semua orang terkejut melihat keberanian Vina. Irfan yang sedang membantu warga lain pun tersenyum melihat aksi itu. Situasi semakin genting. Air sungai terus naik, beberapa rumah hampir terendam, dan warga desa mulai panik. Irfan berpikir cepat mengatur strategi sederhana tapi efektif. Ia membagi warga menjadi beberapa kelompok. Ada yang menahan air, ada yang menyelamatkan barang-barang, dan ada yang mengevakuasi anak-anak. Vina mengikuti instruksi Irfan dengan cepat. Ia mulai menyadari bahwa kemenangan di lomba sebelumnya tidak berarti apa-apa di hadapan bahaya nyata ini. Kepercayaan diri harus disertai keberanian, kerjasama, dan strategi yang matang. Warga desa mulai kagum. Mereka melihat kombinasi kemampuan Irfan dan keberanian Vina bekerja sama. Irfan yang tenang dan fokus, dan Vina yang gesit dan berani, ternyata menjadi pasangan sempurna dalam menghadapi situasi darurat ini. Setelah beberapa menit yang menegangkan, perlahan-lahan mereka berhasil mengurangi dampak banjir. Beberapa rumah berhasil diselamatkan, anak-anak selamat, dan air mulai surut. Warga desa bersorak lega. Semua orang tercengang melihat bagaimana Irfan dan Vina bekerja sama dengan begitu efektif. Vina berdiri di samping Irfan, basah kuyup, napasnya terengah-engah, tapi matanya bersinar. Ternyata ini lebih sulit dari lomba sebelumnya, katanya sambil tersenyum. Irfan menepuk pundaknya, tersenyum hangat. Kadang hal nyata lebih menantang daripada permainan atau lomba, tapi kita bisa menghadapinya jika bekerja sama. Warga desa mulai mendekat, memuji keduanya. Banyak yang berkata, Irfan dan Vina luar biasa. Mereka tidak hanya kompeten, tapi juga berani dan cepat berpikir. Anak-anak menatap mereka dengan kagum, sementara orang tua mengangguk bangga. Momen itu membuat Vina menyadari sesuatu. Selama ini ia terlalu fokus pada penampilan dan kecepatan, menganggap semua orang bisa dikalahkan dengan mudah. Namun kenyataannya, keberanian, ketenangan, dan kemampuan bekerja sama jauh lebih penting. Ia mulai menghormati Irfan lebih dalam, bukan karena ia menang di pertandingan, tapi karena bagaimana Irfan menghadapi situasi nyata dengan bijaksana dan penuh perhatian. Irfan, di sisi lain, merasa bangga. Ia tidak pernah menyangka bahwa pemuda desa sederhana seperti dirinya bisa menunjukkan kemampuan yang membuat semua orang kagum. Tapi ia juga belajar bahwa kemenangan bukan hanya soal mengalahkan orang lain, melainkan bagaimana membantu dan melindungi orang di sekitarnya. Hari itu, Desa Tanjung Rindu belajar sebuah pelajaran penting, bahwa keberanian, kerjasama, dan ketenangan dapat mengalahkan kecepatan atau kepercayaan diri yang berlebihan. Dan yang lebih penting, orang-orang belajar bahwa siapapun, sekadar pemuda sederhana atau gadis cantik sekalipun, bisa menjadi pahlawan dalam situasi yang tidak terduga. Saat sore tiba, warga desa kembali ke rumah masing-masing dengan hati lega. Irfan dan Vina duduk di tepi alun-alun, masih basah dan lelah, tapi tersenyum puas. Mereka tidak hanya menemukan rasa hormat dan kekaguman satu sama lain, tapi juga sebuah persahabatan yang mulai tumbuh dari pengalaman hari itu. Terima kasih Irfan, kata Vina pelan. Hari ini aku belajar banyak. Aku salah menilaimu, Irfan tersenyum. Dan aku juga belajar, Vina. Tidak semua tantangan bisa dihadapi sendirian. Mereka saling tersenyum, mengetahui bahwa hari itu bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana mereka bersama-sama menghadapi sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Sore itu, suasana desa mulai kembali tenang. Warga desa membersihkan sisa-sisa banjir kecil yang sempat mengganggu beberapa rumah, sambil sesekali mengobrol tentang keberanian Irfan dan Vina. Anak-anak masih bercerita dengan antusias kepada teman-temannya tentang bagaimana mereka menyaksikan pemuda sederhana dan gadis cantik bekerja sama menghadapi bahaya. Irfan dan Vina duduk di bawah pohon besar di tepi alun-alun. Mereka masih basah, tapi tidak lagi merasa lelah karena momen yang baru saja mereka alami membawa rasa bangga dan lega. Mereka berdua tersenyum, menatap matahari yang mulai menurun di ufuk barat. Kalau saja lomba tadi saja sudah menegangkan, kata Vina sambil tertawa pelan. Aku tidak menyangka setelah itu kita harus menghadapi sungai yang meluap. Irfan ikut tersenyum.
Iya, tapi setidaknya kita belajar banyak. Aku tidak pernah menyangka bahwa kemampuan sehari-hari bisa begitu berguna dalam situasi seperti ini. Vina menatap Irfan lebih lama kali ini. Ada rasa kagum yang tulus. Bukan lagi karena tampilan atau kemenangan semu, tapi karena bagaimana Irfan menghadapi segala sesuatu dengan tenang dan bijaksana. Irfan, aku rasa selama ini aku terlalu cepat menilai orang dari penampilan atau kesan pertama. Kau membuatku belajar bahwa kesederhanaan dan ketekunan bisa lebih kuat dari yang terlihat, kata Vina. Nada suaranya lembut dan jujur. Irfan mengangguk. Dan aku juga belajar sesuatu, Vina. Bahwa keberanian dan percaya diri itu penting. Tapi jika tidak disertai kerja sama dan ketenangan, semuanya bisa sia-sia. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah. Mereka tidak lagi sekadar pemuda dan gadis desa yang berkompetisi, tapi menjadi teman yang saling menghormati. Bahkan beberapa warga desa mulai menganggap mereka sebagai pasangan yang bisa saling melengkapi. Vina dengan keberaniannya, dan Irfan dengan ketenangan serta strategi yang matang. Beberapa hari setelah kejadian itu, Desa Tanjung Rindu kembali seperti biasa. Anak-anak bermain di sawah, burung berkicau, dan sungai kembali tenang. Namun cerita tentang pertandingan dan banjir kecil itu tetap menjadi bahan pembicaraan. Orang-orang sering menyinggung bagaimana pemuda sederhana bernama Irfan bisa mengalahkan gadis cantik Vina dalam lomba, dan lebih penting lagi, bagaimana mereka bekerja sama menghadapi sungai yang meluap. Vina mulai sering terlihat mendampingi Irfan saat ia membantu warga atau bekerja di sawah. Tidak lagi ada rasa gengsi atau sombong. Yang ada hanyalah rasa kagum dan ingin belajar dari satu sama lain. Irfan pun lebih terbuka berbagi pengalaman dan cara berpikirnya, membuat Vina semakin menghargai setiap hal sederhana yang ia lakukan sehari-hari. Suatu sore, mereka duduk di tepi sungai, menatap air yang tenang. Vina memecah keheningan. Irfan, terima kasih karena hari itu kau membantuku melihat hal yang sebenarnya penting. Bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana kita menghadapi tantangan dengan kepala dingin dan hati yang tulus. Irfan tersenyum, menepuk pundak Vina. Dan terima kasih juga, Vina, karena kau mengajarkanku bahwa keberanian dan percaya diri bisa membuat kita menghadapi hal sulit dengan lebih berani. Kita sama-sama belajar hari itu. Mereka berdua tertawa ringan, merasa nyaman dengan kehadiran satu sama lain. Tidak ada lagi rasa saingan, hanya rasa hormat dan persahabatan yang tulus. Desa Tanjung Rindu pun menjadi lebih hangat, karena warga desa melihat contoh nyata bagaimana kerjasama dan saling menghargai bisa membuat situasi sulit menjadi teratasi. Hari demi hari berlalu, tapi kenangan tentang pertandingan, banjir mendadak, dan momen keberanian itu tetap melekat dalam ingatan warga desa. Irfan dan Vina menjadi simbol kecil tentang bagaimana kesederhanaan, ketekunan, keberanian, dan kerjasama bisa menciptakan hal luar biasa. Malamnya, ketika matahari tenggelam dan lampu-lampu kecil di desa mulai menyala, Irfan dan Vina duduk di beranda rumah Irfan. Mereka melihat langit yang perlahan gelap, ditemani suara jangkrik dan gemericik air sungai. Kalau kita bisa menghadapi hari itu bersama, kata Vina sambil tersenyum, aku yakin kita bisa menghadapi apa saja di masa depan. Irfan menatapnya dengan hangat. Benar, Vina. Dan aku senang bisa melakukannya bersamamu. Dalam hati mereka, hari itu bukan hanya tentang lomba atau tantangan fisik, tapi tentang pelajaran hidup yang lebih berharga. Kesederhanaan dan ketekunan bisa bersaing dengan percaya diri, keberanian bisa dipadukan dengan strategi, dan kerjasama bisa membuat segalanya lebih mudah. Desa Tanjung Rindu pun malam itu terasa lebih damai. Semua orang tidur dengan tenang, mengetahui bahwa hari yang menegangkan itu berakhir dengan kebahagiaan dan pelajaran yang tak terlupakan. Dan bagi Irfan dan Vina, itu menjadi awal dari persahabatan, rasa hormat, dan mungkin sesuatu yang lebih dari sekadar teman. Cerita tentang mereka akan selalu dikenang sebagai kisah pemuda sederhana dan gadis cantik yang menantang satu sama lain, dan akhirnya menemukan bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang bisa bekerja sama menghadapi apapun dengan hati yang tulus. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka cerita drama desa, inspiratif, dan kompetisi seru, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-teman, dan subscribe untuk cerita menarik lainnya. Cerita Vina dan Irfan mengajarkan kita tentang keberanian, kerjasama, dan ketekunan yang luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah inspiratif baru yang akan membuat kalian tersentuh dan termotivasi.